pertanyaan saya, nanam pohon yang di daerah gunung kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan? Karena kegiatannya proyek. Ayo siap. Setelah nanam ditinggalkan, Tuh. tidak diurus. Areal yang kosong Bu Pemprov tanamin. Warga itu menggarap 2 hektar. Tuh. Dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk urus pohon. Ya. Kurang enak gimana? Oknum LSM yang kena OTT Polres Subang saat peras sejumlah kepala desa. Izin lebok. Ditahan lo, mau nelpon aja lo, enak aja lo. Rasain lo di jari lo ya, kapok lo ya. Greget gue. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh, jalan pasok. Nanti pas sidang pertama gugatan petun tentang UMSK. Bahwa kami akan lakukan aksi demo untuk melumpuhkan Jawa Barat. Boom! Gayanya melumpuhkan Jawa Barat. Nih mukanya nih. Kalau Bandung macet. Bukan karena ada si Momo lewat atau si Komo lewat. Dia. Telek. Mau macam-macam. Mau bikin rusuh di Jabar. Berarti urusan. Anjir, izin dipanggil telek lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan citar membenol. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Kita akan bahas Jawa Barat dan mungkin juga ada teman-teman topik lain. Kira-kira ada updatean apa aja. Nah, ngomongin soal Jawa Barat, Pak Suparno dia sempat mengancam kalau dia akan menutup 11 gerbang tol yang ada di Jawa Barat habis dirujak sama netizen. Nah, ini ada yang terbaru. Dalam orasinya, Suparno mengancam akan melumpuhkan kota Bandung. Bang Barno ini aneh-aneh aja ya. Kita langsung aja ya, kita gas, kita menuju TKP and play. KDM murka lokasi penambangan batu masih beroperasi. Selesai. Pertanyaan saya, nanam pohon yang di daerah gunung kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan? Sudah kami lakukan. Bob, apa lihat, coba lihat. Ya, Gunung kok Pak? masih kan banyak. Karena kegiatannya proyek. Ayo siap. Setelah nanam ditinggalkan, Tuh. tidak diurus. Ya kan? Ya bukan Pak. Saya tahu polanya tahu. Nanam pohon seremonial. Setelah nanam pohon seremonial, kemudian ditinggalkan, tidak diurus lagi, mau jadi. Pak. Makanya saya rubah sekarang. Saya minta TNGC, areal yang kosong Bu Pemprov tanamin. Warga itu menggarap 2 hektar. Tuh. Dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk urus pohon. Ya. Kurang enak gimana? Kalau gini tuh nggak akan beres. Ayo nyewakeun lahan menira rajin, ngurus tangkal terajin ku masih. Ini ada ini terkait dengan bagaimana TNI. Enggak Pak, jangan cerita ke saya lah Pak, yang gini-gini saya udah tahu Pak. Administrasi gini buat paparan di ruang gubernur, saya nggak nyaho. Kan saya mah tukang loyong ke hama. Ayo. Hidup Kita perbaiki mental kita yang buruk ini, kita perbaiki. Oknum LSM yang kena OTT Polres Subang saat peras sejumlah kepala desa. Izin lebok. Mana yang kangen kata-kata lebok gue? Oh, berarti ini posisinya dia lagi meras kepala desanya. Lebok sialah ah. Ini ya pelakunya ya? Oh, ngerakan wes ya mah blow on. Suka malak-malakin nih. Kerja sih ya teh yang duit mas ya on sih.
Bongkar sama lengkong Pak. Bunga sama Lengkong ya, lengkong karena lagi di Bandung ya. dari siapa kemarin Pak? Ngampus lo. Kepala desa. Dari kepala desa mana? Dari kepala desa Bunga sama Lengkong. Lengkong tapi enggak. maksudnya buat apa? Dek. Koyok lo. Ya minta koordinasi Pak. Koordinasi. Oke. Jadi Koordinasi apa sih? nanti kita masih boleh. Bapak kepala desa. Kamu makan ini. Oh, boleh ini. Bapak nanti sama kepala desa mana Pak? Kepala desa mana aja? Dewa ini. Udah. Ditahan lo, mau nelpon aja lo, enak aja lo. Rasain lo di jari lo ya, kapok lo ya. Greget gue. Jangan ada yang video kamu. Kita malah kunci. Akan gue maneh tahu. Nanti kita dengar tanggapan dari Bapak KDM ya guys. Oh yos ya. akan melaksanakan press release terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Subang. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang yang dipimpin oleh Kapolres dan Kasat Reskrim yang telah berhasil menangkap OTT terhadap oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Modus seperti ini sangat marak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Betul Pak. Keberanian Satuan Reskrim Polres Subang dan jajaran Polres Subang untuk mengungkap dan menangkap pelakunya perlu mendapat apresiasi. Selanjutnya, kepada seluruh para kepala desa agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan yang terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran, tepat guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Betul Pak. Saya ucapkan terima kasih jajaran Polres Subang dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang senantiasa konsisten melakukan berbagai upaya menjaga Jawa Barat dari berbagai bentuk tindakan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Selamat menikmati ente. Ngerem dulu, sana ngerem lu. Gila, bener-bener gila. KDM tutup tambang di bawah kaki Gunung Cermai. Ya. Gila, tapi yang lebih gila, orang yang mencari nafkah di tambang malah disuruh nanam pohon dan digaji oleh KDM. Masya Allah, luar biasa ini pemimpin. Luar biasa ini pemimpin. Ya, tambangnya ditutup, orang yang kerja di tambang dipekerjakan, disuruh nanam pohon dan merawatnya selama KDM menjabat. Ini videonya. Boom. Tanggul Kalimalang jebol, rumah warga di desa Marga Mulia mulai terendam banjir. Oke. Tanggulnya yang jebol ya? Oh. Karawang ya? Banjir. Ini video yang sama sih, tapi ini lebih jernih ya. Ini Kalimalang di Kabupaten Karawang. Iya. Sungainya
jebol. Ya. Dan ini perlu penanganan teknis. Ya. Dari sisi kewenangan, memang kewenangan BBWS. Bupati Karawang sudah berkoordinasi, tapi kelihatannya agak lama nih menanganinya. Ya, Bupati. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemda Kabupaten Karawang, dengan Bupati Karawang, hari ini kita akan bersama-sama untuk segera menyelesaikan agar masyarakat Kabupaten Karawang, ada satu kampung airnya tidak masuk ke jalan dan akhirnya menggenang rumah warga. Semoga masalahnya cepat tertangani dan hari ini berbagai kebutuhan penanganan jebolnya tanggul tersebut akan segera dilaksanakan tindakan-tindakan cepat. Enak banget ya, warga Jabar mah ada apa-apa tinggal bikin video viral langsung dikasih tindakan. Beruntunglah kalian, sumpah. Kadang gue iri gue sebagai warga Banten. Tapi Banten luar biasa, oh pemimpinnya luar biasa ya. Oh kalian suka gitu-gitu, kalian suka goreng-goreng. Cuma maksud gue di Jawa Barat itu kalau ada apa-apa tuh langsung tuh ya, oh ada masalah di sini. Jadi gampang banget monitoringnya gitu. Adminnya Bapak KDM ini yang megang akun TikToknya, pasti kan megang tuh. Pak, ini Pak ada yang lagi viral Pak. Apa? Tanggul jebol Pak. Coba lihat katanya. Waduh, telepon mungkin Ibu Bupati atau iya bupatinya atau apa gitu. Sudah Pak, sudah kami laporkan tapi belum ada penanganan Pak. Oke, kalau gitu saya akan turun ke lapangan, ya kan? Bikin caption aja dulu nggak apa-apa. Oke, bla 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 bla. Kami akan turun ke lapangan. Turun. Nggak om dong, nggak bacot doang, turun dia mah. Gue yakin banget saya tag video ini jam 5:30 sore, malam mungkin ya atau besok, pas sudah ada kontennya penanganan tentang ini. Nah, ngomongin soal Banten, ini tanggungnya sebelum kita ngebahas si Suparno, kita ngebahas Banten dulu dikit ya guys ya. Banten boga segalana tapi Banten punya segalanya tapi Banten, karena industrinya di Banten ini gila loh, banyak loh. Kita nggak kalah sama Jabar. Banten itu industrinya lumayan banyak. Kita dengerin dulu si A ini ngomong. Banten jadi salah sahiji provinsi anu misah di Jawa Barat. Banten boga sagalana. Kaya Banten eta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Pelabuhan Merak, Banten. Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Terus pelabuhan juga banyak di Banten. Kita punya pelabuhan Merak, Bojonegara. Terus di Cilegon juga ada. Jadi di tempat kita ini di Cilegon itu ada 3 pelabuhan. Itu pelabuhan gede semua. Makanya kata dia Banten itu punya segalanya. Industri, jangan tanya. Oke lanjut ah. Sektor pariwisata loba di ujung ke ujung. Sektor pariwisata banyak dari ujung ke ujung. Yes, ada Anyer, Carita. Pasti kalian pernah dengar Anyer, Marbella. Banyak. Kalau mau sombong-sombongan mah kita mah banyak tempat pariwisata mah. Mohon maaf ya. Tapi belum kelar. Sumber daya alam, tambang dan segala-galana eta aya di Banten. Ya, tambang banyak. Sumber daya alam banyak. Harusna Banten eta jadi salah satu provinsi anu bener-bener maju dibanding provinsi anu lain. Harusnya provinsi Banten ini adalah salah satu provinsi yang bisa dibilang maju ketimbang provinsi lain. Betul. Kenyataannya miris. Aing sebagai warga Rangkas Bitung Lebak Banten nempok masih keneh loba jalan-jalan anu ancur. Bahkan berekspos ke media di perbatasan Lebak Gedong antara Banten jeung Jawa Barat eta kontras pisan jalana. Terkait tentang perbatasan jalan kontras. Jawa Barat menggeus aspal, aya garisan hot mix bagus mulus. Tapi Banten masih tanah beureum. Malu ya? Bingung. Sakieu Banten kayana, sakieu Banten melimpahna. Tapi ngurusan jalan BG teu anggeus-anggeus. Bahkan aya jalan anu ti awal Banten berdiri sampai ayeuna can dibangun. Di mana itu? Di mana, A? Daerah pelosok tentuna. Sebutin dong. Lain kota. Sebutin. Dan contoh kecil di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Di mana? Jalan di perkotaan. Ambil contohnya ulah jauh-jauh. Jalan anu di Aweh.
arah Kalawidamar, arah ka Suku Baduy. Oh, Eta di pusat kota pemerintahan sakilo gente, tapi jalannya ajur. Nah, ini pertanyaan deui. Tapi alun-alun dibagusan. oke. Dengan biayana 4,9 miliar cenah. Tapi tempo be buktina alun-alun dong rumahnya. Aing teu bisa ngomong. Toilet gaweuh. Tanya. Jadi harusnya Banten iya jadi provinsi anu. Sebentar. Banten ini kan harusnya kaya, kembali lagi ya, gue terjemahin di bagian akhir. Kaya industri, kemudian tambang juga jagonya. Ada satu jalan di Banten yang sama sekali nggak pernah diperbaiki. Itu Jalan Aweh, Leuwidamar. Gue pernah lewat situ. Jadi sampai sekarang masih belum. Padahal gue juga sempat dengar bahwa di Lebak Banten, khususnya di Rangkas, itu ada perbaikan alun-alun menelan biaya berapa? 4,9 M. Toilet aja nggak ada. Bikin toilet itu nggak nyampe 50 juta sih menurut gue. Toilet doang mah gitu ya. Oke, lanjut selesai nak. Maju. Lebih maju di provinsi-provinsi anu lain. Seperti Jawa Barat lebih maju. Minimalna ya. Banten jalan teh bararagus. Harusnya jalan tuh lebih bagus. Karena memang Banten eta secara keseluruhan sumber dayana melimpah. Oke. Mudah-mudahan ini tahun terakhir jalan-jalan di Banten alajur. Izin aing sebagai warga Rangkas Bitung. Izin aing sebagai warga Banten boga jalan ala lajur. Bararutut. Semoga ini menjadi tahun terakhir. Saya sebagai warga Banten sangat malu. Jalan-jalan masih banyak yang rusak, jelek, padahal kita kaya. Jadi buat teman-teman Banten, bikin video up ke sosial media. Kita viralkan jalan-jalan yang belum tertangani oleh pemerintah. Karena bagaimanapun itu adalah tugas pemerintah. Tetapi ingat dengan fakta yang jelas. Ya. Masa sih KSPI Partai Buruh kami tidak peduli dibully karena kebenaran akan menang melawan kebohongan KDM. Oke? KSPI Partai Buruh akan terus melakukan perlawanan. Kami tidak peduli, kami dicaci. Kami tidak peduli, kami dibully. Kami tidak peduli, kami difitnah. Kami tidak peduli. KSPI dan Partai Buruh diancam-ancam. Karena kami meyakini kebenaran pasti akan menang melawan kebohongan yang telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat KDM. Hidup KSPI Partai Buruh. Kalian itu sebenarnya lagi orasi tentang fokus kenaikan gaji atau memang kalian ini lagi promo partai yang dimana kalian akan mengusungkan atau jagoan kalian di 2009 sih? Ngapa sih nggak fokus tentang kenaikan gaji? Kenapa kalau PHK massal malah ngadu ke KDM? Nggak sudi aku, KDM tetap yang terbaik mas bro. Konsepnya sudah politik, bener. Ya mungkin kita nontonnya sedikit, potongan doang. Salah juga kita nontonnya nggak panjang gitu ya. Cuman narasinya tuh lebih banyak ke arah gimana ya, hidup partai. Orasi Suparno, DPR RI 15 Januari. Oke, ini Wauceng. Aspirasi buruh sudah diterima oleh Presiden Prabowo, tetapi dipelintir-pelintir, dibuat situasi yang tidak kondusif oleh gubernur-gubernur yang ada di negeri ini, khususnya Gubernur Jawa Barat, gubernur konten. Kawan-kawan sekalian, saya nggak masalah setiap hari saya diserang buzzer. Target saya adalah buruh sejahtera, bukan tentang buzzer menyerang pimpinan-pimpinan serikat pekerja. Tak itu jelema anu ngotak teh, ngan bisa framing ya bang ya. Gitu jeung kitu, memprovokasi, neangan masa, gubernur konten kembali, gubernur konten oke ngasilkeun aja. Dan jika mana naon sih ya? Orasi unggul. Hah? Kan ukur ngaririweuh we teh ngajadog di Jawa Barat, ngilu dahar di Jawa Barat, ngaririweuh Jawa Barat. Suruh pulang bang.
Buktikeun lamun maneh ayeuna omongan maneh eta bahwa KDM boga buzzer. Iya. Sok buktikeun ku maneh. Lamun teu bukti KDM nanti boga buzzer dituntut sia tah maneh fitnah ka gubernur aing. Hah? Ketika ada orang ngebela KDM pasti dibilangnya buzzer. Ya kan gue bilang tadi, follower Bapak KDM itu kan 8 juta lebih ya kan. Hah? Secara otomatis dong, ya mereka mengikuti Bapak KDM dong. Ketika ada yang nyenggol ya disikat sama mereka. Contoh kayak Panji, itu pinter, dia di market tentang views, dia akan nyenggol orang-orang yang banyak followernya. Kalau yang followernya sedikit mah dianggap sampah, nggak disenggol. Anies nggak disenggol ya karena nggak sedikit. Jawa Barat gubernur KDM disenggol ya kan gitu. Jadi ya sekarang kita balik, lu nyenggol orang, apalagi ini pemimpin, ya oke lah, Bapak KDM ini pemimpin rasa artis sih menurut gue gitu. Lu senggol dia, lu pikir pakai otak, follower dia 8 juta, nggak perlu bereaksi pun KDM, pasti penggemarnya nggak usah 8 juta, 1 juta bergerak, modiar sampai pakai ngomong buzzer. Sok tanya sama Uceng, dibayar nggak? Gue yakin kagak. Harus disumpah, harus pakai apapun juga. Karena memang dia sangat menyukai dengan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Kan gitu aja sih, secara simpel. Aing mah boga pemimpin karena iya resep gitunya. Saya suka baru ini punya pemimpin yang maksudnya benar-benar dekat dengan masyarakatnya gitu ya. Gitu. Yakin banget. Gua aja dari Banten seneng banget dengan Bapak KDM. Apalagi warga Jawa Barat. Ya mungkin dari 8 juta subscriber atau followernya dia di TikTok dulu ya, gampang, gak usah YouTube ya, TikTok aja dulu ya. Ya mungkin ada beberapa persen, ya berapa persen sih paling yang benci sama dia? Ya bodo amat, nggak penting, 2 atau 5% misalnya. Kan kalau hitungan 100% masih ada 95% yang masih tetap mencintai beliau gitu kan. Ngapain pusing-pusing ya bang ya? Emang kadang-kadang orang suka framing kayak gitu ya. Lagian udahlah, fokus aja, nggak apa-apa demo. Maksudnya orasinya tuh nggak usah nyerang ke individual gitu ya. Udah memang panjang. Suparno akan melakukan aksi besar ancam lumpuhkan jalanan kota Bandung. Ini kita dengerin dulu videonya. Bukan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat, kami kemarin sudah melakukan rapat dan bersepakat untuk melakukan aksi besar di Jawa Barat. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh, jalan paso nanti pas sidang pertama gugatan petun tentang UMSK. Nah itu kawan-kawan sekalian, kami sudah sepakat, kami sudah melakukan pertemuan dan kami katanya tadi apa mendapatkan izin apa gimana gitu ya, bahwa kami akan melakukan aksi demo untuk melumpuhkan Jawa Barat. Boom, gayanya melumpuhkan Jawa Barat. Target utama kami adalah Bandung. Wow. Warga Bandung, ingat-ingat omongannya ya. Nih mukanya nih. Kalau Bandung macet, kalau Bandung macet total parah. Nih ingat nih, ya bukan karena ada si Momo lewat atau si Komo lewat, dia. Ini dia nih, ya warga Bandung. Nih gaya-gaya ngancam kami akan lumpuhkan Jawa Barat. Buktikan dulu. Lo 11 gerbang lo belum terbukti kemarin. Hah? Mana? 0. Takut lo ya? Sekarang mau ngancam melumpuhkan Jawa Barat dan target utamanya adalah Bandung. Udah, demo aja kagak ngapa-ngapa, disupport sama warga Jawa Barat. Besok, ya warga Jawa Barat sebagai mungkin buru-buru Jawa Barat akan senang gitu ya ketika ada para buruh demo terkait tentang kenaikan gaji, kan merasa terwakili, betul nggak sih? Cuman gak usah yang aneh-aneh orasinya. Ya, lu tuh cari masalah dengan diri lo sendiri. Melumpuhkan Jawa Barat, gelagu lu. 11 gerbang gimana lo punya PR ditanyain mana lo? Tutup sono. Diangkut lo sono. Izin dia, maaf ya guys ya. kowe iku sapa no Parno? Kayak arep nutup gerbang. Oh yang kemarin ini. Jabar gitu. Oke.
Rumangsamu kowe iku ning Jabar ki apa? Kowe arep gawe geger apa? Oh. Kayak chaos ning Jabar. Kowe ora mikir utakmu kuwi lho. Gini. Kalian tuh harus bersyukur. Warga Jabar sendiri belum tentu itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kalian mau demo-demo, gak usah ngancem-ngancem menutup gerbang tol segala macam. Ya, pada akhirnya apa? Itu memancing kerusuhan. Iya. Kalian mau rusuh sama warga Jabar? Tahu. Itu harapan kalian. Buruh itu berapa persen? Yang menyumbangkan suara buat gubernur. Telek. Mau ngancam-ngancam. Mau bikin rusuh di Jabar? Berarti urusan. Anjir, izin dipanggil telek lagi. Parah banget anjir. Lain, berarti kau tuh bukan orasi lagi untuk provokasi. Kau tuh sadar diri. Kalian itu udah kerja di Jabar, buang berak di Jabar sekarang. Bukannya bersyukur. Telek. Apa sih? Habis panggil telek anjir ya. Yaudahlah ya, gitu aja ya. Mohon maaf nih sekali lagi kalau misalnya pada saat saya membuat konten ada kata-kata yang tidak mengenakan atau hal apapun yang mungkin menyinggung perasaan dari sumber dari topik-topik yang kita bahas teman-teman ya. Pada intinya jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya saya reaction, alright. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.